Bapak, Ibu, dan adik-adik, sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan jenis-jenis media pembelajaran. Namun pada hari ini saya ingin memberikan penguatan kembali atau penegasan kembali terkait dengan jenis-jenis media pembelajaran dan penggunaannya di dalam kegiatan pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran tersebut diantaranya ada jenis media berbasis manusia, kemudian media berbasis cetakan, media berbasis visual, media berbasis audio, media berbasis audiovisual, dan media berbasis komputer atau internet. Kita akan membahas masing-masing media tersebut. Baiklah, Ibu, Bapak, dan adik-adik, kita akan membahas jenis media yang pertama, yakni media berbasis manusia. Manusia di sini, manusia itu sendiri sesungguhnya menjadi media dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, kegiatan pembelajaran di kelas karena dipandu oleh seorang guru, guru itulah yang sesungguhnya menjadi media pembelajaran. Dalam artian, guru bisa mendemonstrasikan suatu kegiatan, bisa mendemonstrasikan misalnya praktek-praktek pembuatan banten atau hal-hal yang lainnya, misalnya memberikan contoh darmo gitu atau sejenisnya, itu guru langsung yang memberikan contoh di depan kelas tanpa adanya bantuan alat peraga seperti menggunakan rekaman suara, kemudian menggunakan video, itu semuanya dilakukan oleh guru di depan kelas. Oleh karena itu, media berbasis manusia ini sesungguhnya guru tersebutlah yang menjadi media di depan kelas, atau dengan kata lain, guru menjadi sumber belajar bagi peserta didiknya. Hal lainnya lagi, kalau media berbasis manusia tersebut, bisa saja seorang guru mendatangkan atau menghadirkan seseorang masuk ke dalam kelas. Orang yang dihadirkan itu menjadi model dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya, guru menghadirkan tokoh, misalnya Jero Mangku dihadirkan. Jero Mangku ini sekarang memperagakan di depan kelas terkait dengan sikap sembahyang. Oleh karena itu, jenis media seperti inilah yang disebut sebagai jenis media berbasis manusia. Jenis media yang kedua adalah jenis media berbasis cetakan. Kalau jenis media yang berbasis cetakan ini biasanya banyak dijumpai dalam bentuk buku teks, kemudian LKS, dan sejenisnya. Nah, di sini dalam kaitannya dengan media berbasis cetakan, ini ada teks-teks yang disajikan secara tercetak. Oleh karena itu, lebih banyak konten-konten media berbasis cetakan ini berupa informasi-informasi yang disampaikan secara verbal. Bapak, Ibu, dan adik-adik, kita akan lanjutkan pada pembahasan yang ketiga terkait dengan media visual. Visual diartikan sebagai media yang dapat dilihat dengan indera penglihatan atau mata, artinya hal-hal yang memang dapat diamati. Dalam kegiatan pembelajaran, media visual ini biasanya digunakan foto, kemudian bisa juga gambar digunakan. Nah, selain media-media visual seperti itu, juga bisa Bapak, Ibu, dan adik-adik menggunakan media visual yang nyata, misalnya menggunakan ketupat, ini juga dapat diamati. Kemudian menggunakan flatcard dalam materi, misalnya materinya adalah praktek atau pembuatan banten, itu bisa langsung tunjukkan benda-benda nyata seperti ini. Ini juga termasuk jenis media visual. Nah, dalam kaitannya dengan diskusi kita sebelumnya, saya tampilkan beberapa media visual sesungguhnya di sana. Gambar yang pertama, misalnya di slide ini, itu ada gambar seorang guru yang sedang melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Kelihatan di sana atau dapat Bapak, Ibu, dan adik-adik amati, seorang siswa sedang menyimak penjelasan dari seorang guru. Kemudian Bapak, Ibu, dan adik-adik bisa amati gambar yang kedua. Gambar yang kedua tampak seorang ibu sedang membimbing anaknya dalam kegiatan pembelajaran. Dan gambar yang ketiga tampak seorang tokoh yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak, Ibu, dan adik-adik. Ini adalah Presiden RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dari media-media ini, inilah dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya,
dalam pembelajaran catur guru. Yang pertama, kegiatan guru mengajar di kelas itu bisa dikaitkan dengan materi guru pengajian. Kemudian yang kedua, dapat Bapak Ibu lihat seorang ibu yang membimbing anaknya belajar, itu bisa dikaitkan dengan materi guru Rupake. Kemudian yang ketiga, seorang presiden atau tokoh yang ditampilkan, ini sebagai abdi pemerintah, abdi negara, kemudian sosok pemimpin, ini bisa dikaitkan dengan guru wisise. Oleh karena itu, pemanfaatan media ini sesungguhnya bergantung dari seni guru masing-masing. Misalnya ada yang menjelaskan tentang kepemimpinan misalnya, kemudian ini ajaran etika, itu sah-sah saja sebetulnya asalkan seorang guru itu mampu mengaitkan antara media yang digunakan dengan relevansinya terkait dengan materi yang akan diajarkan. Selanjutnya, yang keempat adalah media berbasis audio. Audio ini adalah media yang bisa disimak, artinya hal-hal yang bisa didengarkan oleh siswa itu merupakan media audio. Contohnya, misalnya Bapak Ibu menggunakan rekaman suara, kemudian menggunakan rekaman Trisandie misalnya, atau rekaman Darmogite, itu semuanya tergolong ke dalam media audio. Bapak, Ibu, dan adik-adik juga bisa menyimak media yang akan saya putarkan sebentar lagi. Ini merupakan media audio juga. Manusia numadi kemercek pada kocap sangkaning selan karma wenten catur guru pinake penuntun pendados kesanggelan alpakir. Bapak, Ibu, dan adik-adik sudah menyimak tadi media audio yang saya putarkan. Di sana isinya terkait dengan catur guru. Ada guru Rupake, pengajian, kemudian guru wisise, guru swadhyaya. Inilah konten yang ada dalam audio ini atau lagu ini dikaitkan ke materi pembelajaran. Bisa saja dalam pengelolaannya nanti atau penggunaannya, Bapak Ibu suruh dulu siswanya untuk menyimak. Anak-anak silakan simak lagu yang akan Bapak Ibu putarkan, lalu nanti kita akan kaitkan dengan kegiatan pembelajaran. Jadi ada aktivitas mendengar oleh siswa dan secara tidak langsung materi yang akan diajarkan tersebut sudah terkandung kontennya dalam audio yang Bapak Ibu putarkan. Jadi ini akan sangat mendukung kegiatan pembelajaran tanpa Bapak Ibu berpanjang lebar lagi menjelaskan, siswa sudah langsung dapat menangkap konten materi dari lagu yang Bapak Ibu putarkan tersebut. Itulah keuntungan menggunakan media-media audio yang berbasis lagu ketika lagu tersebut langsung mengandung konten materi pembelajaran. Selanjutnya yang kelima, Bapak Ibu, adalah media berbasis audiovisual. Tadi secara terpisah media berbasis audio sudah kita bahas, media berbasis visual sudah kita bahas. Nah, media audiovisual ini adalah perpaduan antara audio dan visual. Jadi dalam satu kesatuan media tersebut ada unsur yang bisa Bapak Ibu amati dan ada juga unsur yang bisa Bapak Ibu simak. Misalnya penggunaan film, mungkin ada film dokumenter tentang pelaksanaan YAN-nya itu Bapak Ibu putarkan di dalam kelas, itu termasuk media audio visual. Misalnya Bapak Ibu menggunakan video-video kegiatan praktek, misalnya membuat banten diiringi dengan mantranya. Jadi ada hal yang dilihat oleh anak itu dan ada juga hal yang disimak. Berarti penggunaan banten sesahid ini misalnya seperti ini mantranya, double di sana mendapatkan pengetahuan anak tentang pembuatan banten, apa isi bantennya tersebut dapat diamati, kemudian apa mantra untuk banten tersebut dapat disimak. Oleh karena itu, media audiovisual ini sangat menjangkau
terjangkau bagi anak-anak misalnya yang memang memiliki ketertarikan khusus, ada yang kuat di bagian indera penglihatan, ingatannya sangat kuat di penglihatan, atau anak yang memang kuat di indera pendengaran, artinya daya simaknya itu, daya tangkapnya itu lebih cekatan. Jadi ini akan dapat merangkum berbagai karakteristik siswa di dalam kegiatan pembelajaran. Bapak, Ibu, dan adik-adik, jenis media yang terakhir adalah media berbasis komputer atau internet. Dalam kaitannya dengan kegiatan pembelajaran, misalnya sering guru menggunakan alat komputer atau internet, misalnya saja menggunakan link-link yang dibagikan kepada siswa, langsung siswa tersebut mengakses melalui internet atau melalui komputer. Inilah yang dimaksud dengan media berbasis komputer atau internet. Kemudian media-media berbasis komputer atau internet juga misalnya berupa slide presentasi yang digunakan oleh guru untuk memutarkan tersebut atau untuk menampilkan slide tersebut menggunakan media komputer atau laptop, atau langsung tersalurkan, tersambungkan ke internet. Ini biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berbasis IT dengan cara membagikan link kepada siswa, langsung siswa mengakses materi-materi tersebut melalui link itu.